Selamat sore semuanya. Seberapa kita yang ada, kita berkumpul di tempat ini, kita percaya bahwa mungkin saudara-saudara kita masih dalam perjalanan, biar Tuhan mempercepatkan langkah mereka. Dan saya undang untuk makin maju sedikit, maju lagi, maju ke depanan yuk. Ya, ayo maju. Ayo, maju, Eda Vero. Iya. Oke. Ya, seberapa yang ada, kita bersyukur, berterima kasih. Karena sampai saat ini Tuhan memberkati kita, memberikan kita kesehatan, sukacita, damai sejahtera untuk terus melangkah, untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan masuki ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada hari Minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini kita diingatkan kembali untuk mengingat hari kematian kita. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi Hidup di dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal di dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, hendaklah kita bersiap sedia menyongsong langit dan bumi yang baru, yang disediakan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. syukur kepada Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi. Mari kita bersukacita akan pujian ini dengan bertepuk tangan.
Satu hal yang kita percaya, bahwa Bapa yang mengasihi kita, yang tak pernah memandang bentuk dan rupa kita. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi kita semua. Dia tak pernah sama dengan dunia ini yang diberikan kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan yang dari surga adalah kasih yang kekal. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau yang mengasihiku. Pandang bentuk dan rupamu, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, beri bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang baik. Saya undang Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapakku yang baik, mengalir bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti bumi dan segala yang seperti bunga bumi. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi dengan gunakan nama selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Tuhan yang mempersatukan kami di dalam anak yang kudus. Dengan mereka yang telah orang yang dari segala bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami menjadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, kasih tangan dalam dan berdoa dengan mata kami untuk orang yang sesuai dengan kehendakmu. Supaya kami bersatu dengan saudara-saudara kami yang telah meninggal, yang sudah berada di situ. Kekeluargaan yang kami, agar kami dapat masuk ke dalam penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan secara dan sejahtera dan mereka yang dikasihi Engkau. Disitulah kami memenuhi namamu sampai selama-lamanya, karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tiap langkahku ku tahu siapa yang pimpin. Ke tempat tinggi dihantarnya. Hingga sekali nanti akan kita tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Kita percaya, saat nanti kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, oleh kuasa darah-Mu ya Yesus, kami boleh selamat. Dan oleh karena kasih-Mu, karena kuasa Tuhan, darah Yesus menyucikan kita, hingga nanti kita boleh kembali ke rumah Bapa di surga. Mari kita angkat pujian, saat ku masuk ke hadirat-Mu.
contik yang itu.
kita melewati banyak hal pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ya. Namun satu hal yang kita percaya, hati kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu dan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya saya udah jembatan untuk bangkit berdiri, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, kita katakan sekali lagi, hatiku percaya ya Tuhan, hatiku percaya. Selalu ku percaya ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama memahami iman kepercayaan kita sebagaimana telah mengerti sebelumnya. Kita bersama-sama menggunakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari yang Hidup. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara Warta Jemaat Minggu 26 November 2023. Pertama nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi dengan topik Menyongsong Langit dan Bumi yang Baru dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Kedua,
Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu 26 November 2003 adalah Minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 WIB bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB bahasa Batak, dan sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi ini. Jadwal Natal HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Kegiatan Natal Sekolah Minggu Sabtu 9 Desember 2023 pukul 17 sampai pukul 19 WIB. Natal Remaja dan Naposo Bulung Sabtu 16 Desember 2023 pukul 17 sampai 19 WIB. Natal Keluarga Sabtu 23 Desember 2023 sampai pukul 19 WIB. Malam Natal Minggu 24 Desember 2023 pukul 17 sampai 18.30 dan pukul 19 sampai 20.30. Natal pertama dan perjamuan kudus Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7 sampai pukul 9, pukul 10 sampai pukul 12 WIB. Natal kedua, Natal gabungan Ama dan Ina, Selasa 26 Desember 2023 pukul 16 sampai pukul 18. Persembahan tahunan, marilah kita memberikan persembahan tahunan tahun 2023 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, dapat diserahkan melalui situasi sektor masing-masing. Baptisan Kudus pada hari Minggu 10 Desember 2023 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui situasi sektor masing-masing. Konseling bagi orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Desember 2003 setelah ibadah siang di gereja. Marilah kita bawa dalam doa jemaat sakit. Pertama, Natades Manik dari sektor 2, Togu Catur Windusi T dari sektor 4, Duma Davega Liana Borutampu Bolon dari sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sonangdo, Dipa Sonang Toktong, Rohako. Kita angkat pujian lagu ini. Di
akhir tahun gerejawi, kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Mendahului kita mulai dari tanggal 20 November 2022 sampai dengan hari ini 26 November 2023. Pertama, almarhumah Nyonya Utasoit Tiamin Ambet M. Boru Raja Guguk, lahir 6 Juni 1953, meninggal dunia 27 Mei 2023 di usia 69 tahun dari sektor 2. Yang kedua, Ibu Nyonya R. Simangunsong Boru Siagian, lahir 22 November 1944, meninggal dunia 19 Oktober 2023 di usia 76 tahun dari sektor 1. Yang ketiga, Ibu Nyonya Simarmata Asna Boru Simangunsong, lahir 6 Juni 1939, meninggal dunia 25 Oktober 2023 di usia 84 tahun dari sektor 1. Nomor 4 dan terakhir, Bapak Tiopan Humala Siahaan, lahir 12 Desember 1956, meninggal dunia 4 November 2023 di usia 66 tahun dari sektor 3. Kita telah mendengar nama-nama saudara kita warga jemaat yang telah meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bangkit berdiri tempat kita masing-masing.
hands and let them move. Take my hands and let them move. Let the impulse of my love take my feet and let them be sweet and beautiful for thee. Sweet and beautiful for thee. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Waktunya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, khususnya bagi gereja kita. Kita akan memberikan persembahan 1A 1B. Kita angkat pujian lagu, Oh Tuhan, Togu Togu Ma'au. Togu togu maaf, Yudan komori rohani, Napon oso nang perjalanan, Nang langis mau sida lagi, Kau dinihai mangong Margo mohon ang puso,
Memento mori. Sekali lagi Bapak Ibu, memento mori. Masing-masing kita mengingatkan kepada hari kematian kita. Baik, saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita pada saat ini dengan tema langit yang baru dan bumi yang baru, dari Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 3. Baiklah, saya baca bagi kita semua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias pakaian dengan perempuan yang berdandan untuk semalam. Lalu aku mendengar suara yang nyanyi dari atas berkata, lihatlah, ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi peperangan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah lalu. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita masuki sampai pemahaman nas tadi, ada dua hal yang perlu kita ingat saudara-saudara di minggu sekarang ini, sebagai bagian penting dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita menjalani semua minggu-minggu yang kita lalui dan akan kita lalui. Gereja mengenal tahun gereja yang berbeda dengan tahun Masehi atau tahun kerja yang kita kenal dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu adalah hari tahun kerja tahun Masehi yang kita kenal yang telah seluruh dunia. Beda dengan tahun gereja. Tahun gereja adalah tahun yang disesuaikan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Tahap demi tahap sedemikian rupa mulai dari pemerintahan akan kedatangannya, itu disebut dengan Advent, kemudian kelahirannya, kemudian penampakannya, lalu pekerjaannya, kemudian dia menderita dan mati, kemudian dia bangkit, dan kemudian dia melayani beberapa hari setelah bangkit, lalu naik ke surga, kemudian turun roh kudus ke dunia, lalu ada tradisi sedemikian rupa, ada sampai 2 bulan lebih, lalu diakhiri dengan tata tahun gereja, tapi disesuaikan dengan ingatan kematian ajal akhir. Itulah tahun gerejawi, saudara-saudara, dan saat inilah bagian akhir dari tahun gerejawi. Itu semuanya disesuaikan dengan kehidupan Tuhan Yesus, dengan maksud bahwa ketika kita dari hari ke hari kita akan terus menyesuaikan diri dengan kehidupan Tuhan Yesus. Oleh karenanya, saudara-saudara, ketika kita mengikuti dan memperhatikan nama ini atau tema ini, sesungguhnya di sini kita sedang menyesuaikan diri dengan tahap yang telah dilakoni
ada hitungan internasional demi kesehatan. Katanya hitungan 1 kilometer per jam itu berarti 1% kehilangan manusia. Berarti kalau 2 kilometer 2%, kalau 100 kilometer per jam berarti sesungguhnya sudah kehilangan. Tapi kita sering kali melampaui 100 kilometer per jam itu seperti itu. Tapi syukur Tuhan masih memperpanjang waktu kita. Tapi apakah perpanjangan usia yang diberikan Tuhan itu kita pakai dengan baik? Oh, ada mungkin yang bertanya, kalau Hizkia mau diperpanjang usianya 15 tahun, apa sih karyanya? Apa sih yang dia lakukan? Pasti siapa yang pernah Siloam yang ada di Yerusalem pasti tahu juga. Sebab Siloam yang ada di situ itu adalah hasil karya dari Hizkia yang menghubungkan sumber mata air dari bebatuan yang tinggi di sana sekitar 500 meter. 500 meter masih pendek ya, tidak sampai 1 kilometer. Ya, tapi pada zamannya ada teknologi yang bisa membuat terowongan yang begitu panjang 500 meter dengan pemahat batu sedemikian rupa, mulai dari sana juga mulai dari sini lalu dan itulah mengalirkan sungai itu, aliran sungai sampai ke Sirma dari dan di sana sampai ke Siloam. Dan ketika ada mengepung mereka Yerusalem, mereka tidak akan kekurangan air. Mereka akan tercukupi karena sumber air surga. Itu satu catatan sejarah karya seorang yang diperpanjang Tuhan manusia. Oleh karenanya, saudaraku, kalau kita pernah sakit dan sakitnya seperti kita boleh katakan tinggal hanya menghitung hari, tapi ternyata kita sembuh waktu memperpanjang hidup kita. Kita akan merefleksikan apa yang akan kulakukan, apa yang akan sungguh indah. Ada satu lagu, saya tidak tahu dari mana lagu itu akan tidak habis. Enak, sering dinyanyikan. Sering, ya. Kalau begitu kita nyanyikan dulu sekali ya. Ibu ya semua. Bapak tahu, Ibu tahu latar belakang dari lagu ini. Terima kasih kalau ada yang membaca ini. Ini lagu muncul terinspirasi dari kesedihan seorang ayah, seorang pendeta di Serpong. Kejadian 2014, anaknya kecelakaan usia 17 tahun. Anaknya sangat berprestasi di sekolah, tapi bukan hanya di sekolah. Sejak anak-anaknya sudah aktif di gereja seperti saudara-saudara kita main di musik. Dan prestasinya sangat hebat.
tapi tiba-tiba pulang sekolah usia 17 kecelakaan saat itu. Ayahnya begitu kamu terharu melihat banyaknya orang yang datang saat tutup pintu dan lalu setiap kali dia mengingat setelah anaknya ini muncul kata-kata sedemikian rupa itu, anaknya yang masih sedikit umurnya jika dibanding dengan umur kebanyakan orang, tapi dia melihat di situ usianya singkat, tapi begitu banyak orang yang sangat menghargai prestasinya, mengagumi prestasinya, lalu muncul tulisan-tulisan sedemikian, lalu dinyanyikan sedemikian. Aslinya bukan seperti yang dinyanyikan, itu agak panjang dan ada digambarkan dengan setangkai bunga sedemikian. Tapi oleh Bapak Pendeta Sumpah itu disederhanakan, dan itulah lagu yang kita sering hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan sekali lagi. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, seperti itulah kita memakai waktu kita kalau kita sampai sekarang diberi waktu oleh Tuhan, sebab nanti semua akan berakhir. Kita pun yang masih hidup sekarang ini akan. Saudara, di saat kita merenungkan ajal atau hari akhir ini, kita sekarang melalui firman Tuhan diingatkan begitu jelas dan tegas bahwa ada beda dari orang-orang percaya kepada Kristus dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tentang nantinya setelah kematian Kristus. Tapi apa artinya kalau nanti itu diberitahu kepada kita? Tentu tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini kita akan awali dan tentu kita akan persiapkan sebelumnya. Apa yang dikatakan firman? Lalu aku melihat, ini adalah ungkapan dari seorang rasul yang berada di dalam pembuangan atau di dalam suatu tempat yang sangat kecil di Patmos. Dia diinternir sedemikian rupa supaya tidak boleh berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang seiman dengannya. Dan pada saat itu tekanan dari pemerintah Romawi sangat keras dan juga tantangan dari suku mereka dan bangsa mereka. Tapi di saat seperti itu dibaca pemerintahan, aku melihat, kata Yohanes, langit yang baru dan bumi yang baru. Ada sesuatu yang baru, berbeda dari apa yang sedang dialami
siapkan baju-bajunya? Sudah belum? Ya, nanti akan datang kalau perlu. Hal yang baru pasti banyak yang kita inginkan. Ada keinginan kita untuk memiliki rumah yang baru, ada keinginan kita memiliki atau merasakan suasana yang berbeda dari sekarang. Tapi hati-hati juga saudara-saudara, tidak semua yang baru di dunia ini akan membawa sukacita bagi kita. Sebab seringkali memang cara-cara baru dipakai iblis juga untuk mempengaruhi, untuk menipu, ya menipu orang banyak. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini adalah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Itu berkaitan dengan kehidupan orang-orang percaya yang sedang berada di dunia sekarang ini dengan yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai hakim agung semesta. Dan inilah yang tentunya menjadi keistimewaan dari kehidupan orang-orang beriman kepada Kristus. Langit yang baru dan bumi yang baru. Tentang apa Tuhan Yesus ataupun yang diungkapkan atau diwahyukan kepada Yohanes ini, saudara-saudara, yang melihatnya sendiri. Apa yang dimaksud dengan langit yang baru dengan bumi yang baru? Saudara-saudara, di ayat 4 memang ada disebutkan sebagian bahwa di situ akan ada keadaan baru, tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi pergabungan, tidak ada lagi banyak hal disebutkan di sini, tapi yang ini sebab segala sesuatu yang lama itu telah bumi yang ada sekarang ini, langit yang ada sekarang ini, itu apa? Kebiasaan-kebiasaan yang ada sekarang ini itu akan berlalu. Dan bagaimana yang baru itu harus kita pahami dari mulai pengorbanan Yesus, kematian Yesus, memberi keselamatan kepada manusia yang percaya. Kita mulai maksudnya dari mana, saudara-saudara? Kalau kita mengingat dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang sudah ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Itu berarti orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus sudah menjadi ciptaan baru. Saya sudah menjadi ciptaan baru. Saudara sudah menjadi ciptaan baru. Tolong ibu lihat saat ini dan lihat ibu. Kamu ciptaan baru. Kamu ciptaan baru. Tapi ciptaan barunya ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang membedakan kita yang pertama sekali, saudara-saudara, dengan orang-orang yang kalaupun fisik kita sama, walaupun ibu atau saudara pergi ke mall melihat orang-orang kebanyakan di situ, kita sama, membutuhkan sesuatu yang sama. Tapi saya sudah berbeda dari saudara. Jika orientasi saudara masuk ke mall, memakai gaun yang sama di situ, tapi saya sudah berbeda orientasi saya dengan saudara. Sebab orientasi saya sudah itu memakai gaun yang sama, mandiri yang sama, tapi ini akan saya lakukan sebagai ciptaan baru dari Kristus. Tapi saudara belum tentu karena belum seiman dengan kita. Tapi kalau sudah seiman dengan kita, pasti akan sama. Sebab dia juga ciptaan. Lebih dari hal praktis seperti itu, saudara-saudara, yang paling mendasar, kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, kita akan berada di langit yang baru dan bumi yang baru.
Rasul Paulus dalam 1 Korintus banyak bicara soal tubuh yang baru, bahwa kita akan diubahkan, bahwa kita orang percaya kepada Yesus Kristus itu sama seperti Dia yang telah bangkit dari kematian, lalu Dia memakai tubuh rohaninya berbeda dengan tubuh badan tubuh alamiah. Kita juga akan seperti Dia. Dialah yang menjadi sulung dari kebangkitan. Lalu kita kemudian yang akan dibangkitkan dari kematian dan juga yang akan diubahkan dalam sekejap mata, masih hidup pada saat kedatangan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kalau boleh kita ada 3 kategorinya: yang sulung mempunyai tubuh yang baru, tubuh yang adalah Kristus. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang mati di dalam Dia yang dibangkitkan. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang masih hidup pada waktu kedatangannya akan diubahkan dalam sekejap mata. Semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan memiliki tubuh yang baru, tubuh rohani, berbeda dengan tubuh dunia ini. Lah apa dia tubuh rohani? Apa bedanya dengan tubuh alamiah atau tubuh yang kita kenal sekarang? Yang ada kemiripan, saudara-saudara, tapi ada perbedaan. Mari kita sebentar nikmati dan membandingkan tubuh alamiah dengan tubuh yang rohani. Ketika Yesus masih di dunia, Dia berbicara dengan orang-orang. Ada murid yang mereka saling kenal. Yesus menyapa mereka, kemudian juga menyapa sedemikian. Atau murid-muridnya bertanya kepada mereka, sama-sama hidup, sama-sama makan sedemikian. Bahkan bahan makanannya sama saja, disebut beberapa kali. Lalu ketika Dia sudah bangun, disitulah tubuh rohani yang baru. Bisa enggak dikenal oleh murid-muridnya tubuh Yesus yang baru? Bisa. Sebab ketika Maria dipanggil oleh Yesus agar berkata setelah berkata, terus dikenal dia. Lalu ada muridnya yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sebelum aku menaruh jaringmu di bekas paku di tangan, ketika bertemu mereka katakan kepada Yesus, ini lihat taruh di tangan jaringmu. Berarti tetap bisa dikenal sedemikian. Tapi makan dengan yang biasa. Sebab ketika pintu rumah tertutup, jendela tertutup, ternyata tubuh rohani, tubuh yang baru bisa masuk ke ruangan sedemikian. Berarti tidak lagi dibatasi dimensi. Apa artinya, saudara? Bahwa tubuh yang baru ada tetap kelanjutan dari tubuh yang ada sekarang, tetapi ada perbedaannya. Itu artinya kita akan saling kenal ketika kita sudah berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi ada yang berbeda. Oleh karena itulah lagu kita yang biasanya dinyanyikan saat penguburan. Gimana katanya? Lanjutannya. Saya masih berbeda kita berusaha di mana? Berarti saya masih bisa melihat, saya masih bisa mengenal anak, Inang juga bisa mengenal anak, antara suami dengan istri bisa kenal, bisa lihat. Tapi tunggu dulu, apakah status suami
status istri, status kakak, status adik masih ada di sana. Di langit yang baru dan bumi yang baru itu, tunggu saudara. Sadus adalah aliran tertentu dalam masa Yesus yang tidak percaya akan surga. Lalu muncul pertanyaan dari mereka. Ada seorang perempuan 7 kali menikah. Lalu nanti kalau ada kebangkitan itu, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan yang 7 kali menikah? Lalu apa jawab Yesus kepada orang Sadus? Kamu pikir di surga itu soal mengawinkan atau soal pernikahan? Di situ manusia akan seperti malaikat. Saudaraku, seperti itu kita nanti semua dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Saling kenal. Oh ya, teman saya, teman segereja saya, teman satu saya ini di HKBP mampu, tetapi di sini tidak akan ada lagi. Ini suami, ini istri. Oleh karenanya yang suami istri sekaranglah amal ina, ya tunjukkan kasihmu sebagai suami kepada istri. Sekarang tunjukkan kasihmu sebagai istri kepada suami, nanti di surga tidak ada istri. Sekarang nyatakan kasihmu kepada saudara. Jangan katakan bagaimana setelah di surga. Ingat ya, antara Lazarus dengan orang kaya yang disebutkan telah setelah mati, yang minta pertolongan supaya diberikan ya penawar haus. Apa katanya? Ada batas antara kamu dan surga, tidak lagi seperti yang ada sekarang ini, saudara. Karena itu mari kita pakai ya, kalau yang perlu untuk dunia kita pakai untuk maaf kalau ini kalau saya bicara saudara, kenapa ada suami istri di Prakasai diciptakan oleh Tuhan? Tujuan Tuhan adalah untuk reproduksi manusia supaya memenuhi mengelola dunia ini sendiri. Tapi di surga kita tidak perlu lagi, tidak ada lagi di sana untuk berkembang biak, mengelola langit yang baru dan bumi yang baru, bukan lagi manusia secara tubuh yang yang tadi, tapi di situ ada pengelolaan, di situ ada sorak-sorai, di situ ada pujian, di situ ada jamuan sedemikian rupa gambaran dari kegembiraan dan sukacita di sana. Oleh karenanya, ketika kita masih di dunia ini, sebelum berlalu yang seharusnya kita lakukan, ya kita lakukan dengan baik seperti yang tadi kita katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo kesempatan ini kita pakai dengan baik untuk menaati Tuhan, melaksanakan apa yang Dia kehendaki di tengah dunia. Saudaraku, jika di sini agak menonjol disebutkan soal tangisan, soal kesedihan, soal perkawinan, ya buku ini kita mengaku hal itu. Jika buku ini kita mengakuinya, itu berarti iman kita juga mengakui hal. Sebab buku ini itu adalah ungkapan iman kita. Oleh karenanya siapa yang tetap yang menghayati menyanyikan dari buku ini rohani itu, dia sedang berjuang karena imannya seperti kehidupan. Di 520 judulnya tangis, sakit dan sedih. Tangis, sakit dan sedih dalam dunia fana, duka, lara dan pedih sering datang bersama. Kematian pasti tiba bagi umat manusia. Semua harus menerima upah dosa manusia. Tangis, sakit dan sedih
kita lakukan bahwa di tengah dunia ini ada tangis, ada duka, ada sakit sedemikian rupa. Dan sampai sekarang kita alami susah. Dari timur tengah banyak cerita. Kita tidak tahu yang pasti apa yang berada di dalam pikiran orang-orang tertentu yang mengendalinya, membuat kesakitan. Bahkan efeknya sudah kita rasakan saat ini. Baru saja sesama kita di Indonesia bentrok pada siang oleh karena situasi sedih. Alam juga mengguncang sedemikian rupa, banyak korban saudara-saudara. Di balik kemudian ada sedih. Kemudian dengan teknologi modern sedemikian rupa, ada tangis yang muncul daripada kita pikir dengan teknologi yang begitu hebat sudah akan membuat kita bersuka cita. Dan seperti itulah pikiran nobel pada awalnya, lalu mencipta nuklir. Tapi sedemikian rupa nuklir justru menghapuskan Jepang pada bahwa sekarang capek semua. Siapa yang mencipta perdamaian yang diberi dia? Masih banyak yang bisa kita sebutkan saudara-saudara. Banyak sekarang dengan teknologi modern tertipu di dunia maya, efeknya tangisan saudara-saudara. Itulah dunia. Tapi sekarang kepada kita, Tuhan mengatakan, lalu aku melihat langit dan bumi yang baru. Kemudian ayat 4-nya dikatakan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama. Dan ini bisa berlaku saudara hanya ketika kita berada di dalam Kristus, dan ketika kita semua mau melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Tulisan Petrus berkata kepada kita dalam ini mengingatkan kita, sebab ada sebagian orang berpikir, kenapa yang sampai sekarang belum datang hari atau langit yang baru yang baru atau Kristus. Sampai ada ejekan atau sedikit jenakal atau agar ada orang berjanji lama, janji kayak janji Tuhan yang sampai sekarang belum datang. Hati saudara-saudara katakan itu jangan kita pakai ya. Walaupun itu mungkin momen saudara kita yang berjanji lama itu, tapi itu muncul seringkali dari dia berkata, Petrus pernah mencatat, ada orang berkata bahwa Tuhan sudah lalai akan janjinya. Di antara kita kan tadinya dibilang masih ada yang akan hidup ketika dia datang, tapi sampai sekarang belum datang. Sudah banyak yang meninggal dunia dari kita, dia belum datang. Dia sudah lalai akan janjinya. Tapi apa kata Petrus menjawab? Tuhan tidak lalai akan janji, tetapi Tuhan bersabar untuk memberi kesempatan supaya orang yang berdosa Tuhan. Saudara, jika orang bertobat dari kejahatan dan kita mau juga untuk menyampaikan supaya mereka bertobat, tapi jangan hanya mereka bertobat lalu ikut-ikutan begitu ya. Kita harus setia dalam jalan Tuhan. Lalu orang lain bertobat melalui pertolongan kita juga, maka hari Tuhan akan datang. Langit yang baru, bumi yang baru akan datang. Lalu tangisan yang tadi kita sebut, derita, siksa atau kesakitan itu semua akan berlalu, dan kita akan ceria bersama. Saudaraku, menyongsong langit baru dan bumi yang baru, itulah
seruan kepada kita melalui topik ini. Tapi itu bukan sekadar topik ini, tapi itu mau mempersiapkan kita dengan baik supaya kita menikmati langit yang baru, bumi yang baru, di mana ada sukacita, ada ceria esok. Amin. Mari kita. Terima kasih ya Allah Bapa, di akhir tahun gerejawi saat ini Engkau ingatkan kami supaya kami mempersiapkan diri dengan baik, menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru. Sungguh ya Tuhan, ada keistimewaan bagi orang-orang percaya kepada anak Yesus Kristus, sebab akan menjadi orang baru juga, mempunyai tubuh rohani dan tidak akan ada perkabungan derita, tangisan. Ya, biarlah kami juga boleh di tengah kehidupan merasakannya ketika bersama dengan Tuhan. Tapi bukan hanya di dunia ini, tapi di saat yang kekal juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bersama kami di tengah dunia yang masih banyak sekarang ini tantangan. Ya Tuhan, hadirlah Engkau sehingga rasa kami dan pakailah kami juga, sebab kami juga mengaku bahwa jika Engkau masih memberikan saat ini di tengah bumi, itu merupakan kesempatan melayani, kesempatan untuk melakukan yang baik dengan dunia. Kuatkan kami untuk hidup ya Bapa, baik sebagai pribadi, demikian juga secara bersama dengan persekutuan kami sebagai orang Kristen. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami seminggu ke depan dalam pekerjaan kami, baik pekerjaan di rumah, pekerjaan yang di kantor kami masing-masing atau di tempat kerja yang lainnya. Tuhan, melalui itu kami adalah para pemberita Injil, menyampaikan keselamatan kepada orang sekitar. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, biarlah tercipta sukacita, biarlah ada kedamaian, saling pengertian, sehingga kami boleh berbahagia dalam rumah tangga masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, berkati mereka ya Tuhan, memperoleh pelajaran yang baik, ada juga kebersamaan dengan teman-teman dan guru mereka dalam suasana sukacita. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Engkau menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan sebagian ada yang merindukan pasangan hidup. Ya Tuhan, biarlah Engkau menunjukkan pasangan hidup bagi mereka yang sepadan untuk boleh menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang sudah lama menunggu kelahiran kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan anugerah kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima kehidupan baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan doa kami kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bersyukur sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita ada langit yang baru dan bumi yang baru. Selama Tuhan kasih kesempatan hidup, biarlah kita memberikan yang terbaik sehingga nanti saatnya kita pulang, kita bersama-sama di surga. Kita akan memberikan persembahan. Yang kedua, kita angkat pujian, tak kutaukan hari esok. Bukan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh jemaat yang sudah hadir di ibadah variatif pada sore ini. Dan kami mengundang lagi untuk bulan depan tanggal 17 Desember untuk ada ibadah variatif. Kita ajak teman-teman, saudara-saudara kita yang lain yang boleh hadir kembali kepada kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Ada snack juga di pintu utama, silakan pada jemaat boleh mengambil snack nanti di luar. GG. Dadah.